itu energi dan usaha? Kan ada tuh orang bilang, aduh aku nggak punya energi deh. Apa itu energi? Hmm, energi yang dimiliki semua benda. Oke, energi. Kekuatan. Iya, energi itu. Kalau usaha, kalau usaha apa? Hmm, cara energi dan gaya menggerakkan, memindahkan suatu benda. Iya. Jadi usaha itu gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Sedangkan kalau energi itu kemampuan benda melakukan usaha. Nah, itu ya. Jadi bedanya kalau usaha itu kan hasil, tapi energi itu adalah udah punya kemampuan dulu di awal. Oke. Nah, misal kita berdiri dan angkat kedua tanganmu setinggi pinggang dan buka telapak tanganmu dan mintalah temanmu untuk melakukan meletakkan beberapa buku pada tanganmu. Gitu kan? Ini kayak yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian angkatlah buku tersebut hingga setinggi bahu, kemudian turunkan lagi tanganmu. Sekarang coba menahan buku tersebut. Mintalah teman sekelasmu menambah 2 buku lagi. Ulangi kegiatan mengangkat buku tersebut. Nah, kira-kira sambil tetap membawa buku ya, berjalanlah beberapa langkah di dalam kelas, kemudian ulangi. Kegiatan manakah yang memerlukan banyak energi? Menurutmu yang mana? Kegiatan mana yang memerlukan banyak energi? Nadine? Iya Pas kak. ya, kedengaran Kak suara aku tadi jelas ini. Iya Putus-putus. kak. Yang mana? Kegiatan mana nih? Yang pas kapan? Pas dia berdiri, terus ada buku, kayak gitu kan? Terus dia ngangkat buku aja, atau dia ngangkat buku sambil berjalan? Yang mana menurut Nadine? Angkat buku. Angkat buku, angkat buku ya. Gitu. Nah, kan energi itu, tadi kan apakah itu energi? Kita udah bahas ya. Maksudnya energi tadi adalah hasil kemampuan ya untuk melakukan suatu usaha. Nah, energi itu banyak penyebabnya. Misalnya kayak gini kan, wah makanannya enak ya di sini ya. Nah, kita kan butuh energi. Kita butuh energi. Dari mana? Dari makanan yang kita makan. Nah, kanan. Terus kipas angin butuh energi. Jadi energi mana? Energi listrik yang menggerakkan. Terus apalagi yang biasanya butuh energi, Nadine? Ya, bisa sebutkan apalagi yang butuhkan energi? Olahraga. Olahraga, iya. Pas kita olahraga kan kita butuh energi itu ya. Tapi pas kita olahraga, kita jadi butuh banyak energi ya, jadinya ya, untuk minum gitu ya. Ya. Nah, perubahan bentuk energi. Pernah dengar nggak? Ternyata energi itu nggak bisa diciptakan, juga nggak bisa dimusnahkan energi itu. Ya. Dia hanya berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, jadi energi itu benar-benar nggak bisa dimusnahkan. Nah, contohnya kayak apa tuh? Misalnya kita mau mencontohkan dari energi listrik. Nah, energi listrik kan akan menggerakkan kipas angin. Nah, berarti kan berubah dari angin menjadi energi angin dan sebagainya. Dari itu nanti bakalan ada lagi dan seterusnya. Paham ya? Jadi Iya. energi itu kan berubah. Energi kinetik dan energi potensial. Nah, kita bahas energi kinetik dulu.
Nah, energi kinetik itu terjadi ketika pada saat benda bergerak. Ya. Pada saat benda bergerak itu adalah energi dalam bentuk gerak. Ini energi kinetik itu adalah energi dalam bentuk gerak. Nah, sedangkan energi potensial, kalau energi potensial gravitasi itu adalah energi apa? Energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan dalam suatu benda. Biasanya yang diikuti dengan ketinggian benda tersebut dipengaruhi juga. Ketinggian dihitung dari apa? Dari permukaan bumi. Itu energi potensial gravitasi. Paham? Paham nggak? Nah, ini yang kekekalan energi tadi yang disebutkan, bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Ya. Oke, oke, kekekalan energi itu hukum alam, energi pada tubuh manusia. Nah, ini kan makanan itu energi potensial kimia kita nanti berubah menjadi energi gerak. Makanya kayak gini nih. Energi yang digunakan selama 1 jam kalori itu tidur itu kecil atau sedang ada besar ya. Duduk itu juga punya perlu energi, berlari, bersepeda dan lain sebagainya. Ya. Di sini kita mau fokusnya ke bahas soal-soalnya juga. Nah, kemudian ada usaha. Tadi apa itu usaha? Ternyata usaha itu adalah kita bisa menghitung dari apa besarnya usaha itu dilakukan dengan arah gaya yang dikerahkan pada perpindahan. Sehingga rumusnya ini nih, usaha itu adalah jarak gayanya dikali dengan jaraknya. Gayanya dikali dengan jarak. Ya, paham? Paham nggak? Nah, ini contoh. Dan siswa beratnya 30 ton, seorang siswa mengangkatnya dari lantai ke meja yang tingginya 1,5 meter. Berapakah usahanya? Nah, kalau kita menghitung kan diketahui di sini kan gayanya 30 Newton F-nya. Terus jaraknya 1,5 meter. Maka sesuai dengan rumusnya, W sama dengan F kali D. Terus juga F-nya 30, D-nya 1,5. Jadinya 30 kali 1,5 dapatlah 45 Newton meter atau disingkat dengan Joule. Paham? Untuk ini? Oh. Oke, boleh nih dikerjain soal nomor 1 dan nomor 2 dulu ya. Kalau sudah kasih tahu ya nantinya ya.
Nadine udah? Enggak kita bahas? Sudah, Kak. Udah. Oke, nomor satu jawabannya apa? 54.000. 50? 4.000. 54.000? Oke, kamu tinggal kalikan aja ya. Berarti 450 kali 120. Benar? Iya. Oke. Nah, karena fisika itu concern banget dengan namanya satuan. Ya. Dia harus satuannya dalam satuan SI atau satuan internasional ya. Harus satuan SI, maka dia harus dalam bentuk meter. Kalau dia sentimeter, kita harus jadikan meter dulu. Berapa kalau gitu jadikan meter? Jadinya adalah 1, 1,2. iya. Maka rumusnya, berarti rumus W sama dengan F kali D. F-nya 450 Newton, dikali D-nya 1,2 meter. Hasilnya adalah 450 hasilnya? 450 kali 2, 540. 540. Berarti dia 540 joule ya. Satunya J, J itu artinya joule. Oke, nomor 2. Seorang penari pengangkat balerina 400 Newton di atas kepalanya pada jarak 1,4 meter dan menahannya selama berapa detik. Berapa usaha yang dilakukan penari tersebut pada saat mengangkat balerina? Berarti berapa? Nanti rumusnya W sama dengan F kali D ya. F-nya 400, D-nya 1 dikali 1,4. Hasilnya 560. 560 ya. 560 joule. Paham? Paham ya. Nah, kemudian ternyata ada yang namanya daya. Sekarang ya. Daya itu apa? Daya itu adalah bukan deterjen ya. Daya itu adalah usaha W. Usaha itu adalah W dibagi dengan T. Ya, daya itu adalah usaha dibagi dengan waktunya. Nah, berapa banyak usahanya? Nah, tinggal dibagi dengan waktunya. Boleh boleh dicoba dulu soal contohnya. Dua hari minum.
Udah, Nadine, kita bahas. Nadine, Ya, Kak. udah, belum? Itu yang tiga secondnya diapain, Kak? Nah, itu sebagai T-nya. Kan tadi rumusnya apa? Untuk rumus menentukan daya. Rumus daya itu adalah P sama dengan W per T kan? Nah, udah kamu ketemu usahanya baru dibagi dengan waktu, itu dayanya. W-nya yang 450, Kak. Rumus W itu apa? Rumus W. W itu apa? Rumusnya? P kali T. Ya, F kali D kan? Iya. Nah, kan usaha. Tadi kan rumus usaha F kali D. F-nya 450. D-nya berapa? Jaraknya. 1. 1. Berarti usahanya adalah 450 Joule. Dah. Udah paham? Paham nggak? Nah, tinggal mencari dayanya aja. Jadi berapa P-nya? Berapa usahanya? Dayanya, sorry.
Halo, Nadine? Halo, Kak. Iya, udah ketemu dayanya berapa? 150. 150. Nah, satuannya adalah watt ya. 150 watt nama daya. Nah, benar kan? F kali D, 150 kali 1 bagi 3. Dapatnya 150 watt. Oke. Nah, coba soal latihan untuk nomor 1 dan nomor 2. Yang ini sama nomor 2. Udah ketemu belum nomor 1? Belum. Hmm? Belum. Gimana? Lima ratus, Kak. 500 Iya. nomor 1. Hmm. Oke, coba. Usahanya berapa? W-nya. Yang kamu ketahui di soal apa aja sih? Nomor 1 itu. F-nya gayanya berapa? 10. 50 ya. 50 Newton. Terus F-nya udah dapat, D-nya Lima. D-nya
D. D itu kan jaraknya berapa? Nadine? Iya, Nadine. Kak. Iya. D-nya berapa? 3 meter. Oke, 3 meter. Terus waktunya? 5 sekon. Nah, rumus W itu apa? Rumus W adalah P per T. ya P per T. Ngawur. Kan P itu sama dengan W per T. Nah, W itu rumus usaha, hubungan usaha dengan jarak apa? W sama dengan P kali T. ya P kali T, atau kalau hubungan gaya dengan usaha apa? Gaya dengan usaha. Apa rumusnya? P kali W W sama dengan ini kan hubungan daya dengan waktu, ya dengan usaha. Kalau usaha dengan gaya dengan jarak apa rumusnya? Barusan ada kok yang di nomor 3 pilih persamaan, apa namanya? Usaha itu. W sama dengan Nadine. ya. Ya, rumus usaha, hubungan usaha dengan gaya apa? W sama dengan ada di nomor 3 ini. W per T. W per T itu rumus daya, rumus usaha, rumus usaha W. Mencari W itu adalah P kali T. P kali T. Aduh, oke benar. Sekarang rumus usaha hubungan sama gaya W hubungannya dengan F. Ada nggak? W sama dengan F kali D per T. F kali D. Nah, berarti untuk oke. Kamu kayaknya perlu nyatat deh, Nadine ya. Untuk rumus usaha, rumus usaha silakan catat yang ini, Nadine. Aku kasih waktu 1 menit deh buat nyatat ini ya. Usaha itu adalah gaya dikali jarak. Coba. F kali D. Silakan catat dulu ya, Mbak Nadine. Udah, Udah, Kak. Nadine? Oke. Nah, sekarang rumus untuk menentukan daya ya bukan gaya. Daya itu adalah usaha bagi waktu alias P sama dengan W per T. W-nya tadi usaha. Catat juga yang ini biar bisa ngebedain. Udah? Udah ya? Nah, makanya dengan demikian, kalau misalnya daya itu adalah usaha per T, kan tadi usaha itu F kali D kan? Maka F kali D per T itu juga rumus dari daya. Nah, jadi mencari daya itu bisa menggunakan F kali D per T. Nah, F-nya udah ada. F-nya tadi 50. Ya kan? 50 dikali dengan berapa? D-nya 50 5. kali 5 ke 10 kali Nadine. 5. Nadine kamu nggak fokus ya? 5, Kak. Oke. Kan rumusnya P sama dengan
F kali D per T. Nah, F-nya adalah 50. Oke, D-nya adalah 3. 3 per T-nya 5. 5. Berarti kalau dikerjain dapatnya berapa W-nya? 30. 30. Berarti 30 watt jawabannya. Nah, kalau untuk nomor 2, ini kan ada 50 kW. kW itu artinya adalah kilowatt. Berarti kalau wattnya berapa? Dari kilo. 50 dikali dengan 1 kilo berapa watt? 1 kilo berapa? 100, 1000, 10.000. Nadine, Hmm, 1 kilo itu berapa? berapa apa? Kan ini 50 kilowatt, berarti 50 kali 10.000, 100, 1000 atau berapa? Dari yang ini deh, dari kilometer ke meter di, dikali atau dibagi? Kali. Nah, kali berapa? 2. Kali 2. Oh, Dari kilometer ke meter kali turun tangga berapa? Kilometer. Nah, 2. 3 kan? Oh iya. 3. Nah, setiap turun tangga itu dikali dengan 10. 10. Berarti kalau 3 itu dia dikali dengan 10 kali 30. 10 kali 10. Berarti adalah 1000. 1000. Berarti kalau 50 kilowatt, berarti 50 kali 1000. 1000 watt. Jadinya berapa watt? 50 ribu watt. Paham sejauh ini? Konversi satuan. Paham. Udah. Nah, terus diketahui dari 50.000 watt, terus dia gayanya 5.000 Newton, F-nya, terus mendorong tanah sejauh. Nah, ini D-nya 200 meter, yang ditanya T-nya. Nah, coba cari nomor 2. Ini nyari P yang pakai F kali D per T. Iya, kan ini diketahui P-nya. Udah, watt-nya udah diketahui, F-nya udah diketahui, D-nya udah diketahui. Tinggal cari T-nya aja.
Sudah dapat? Ini dibagi semua, Kak. Apa? Dibagi semua sama 5.000. 50, iya 5.000 per, dan rumusnya apa? 5.000 Oke, kita dari sini nih buat ini nggak sembarang 5.000 aja ya. Kan rumusnya tadi P itu kalau mencari P kan F kali D per T ya. Nah, yang ditanya sekarang kan yang T. Jadi aku nyari T, F kali D dibagi P kan. Iya, Nah, F-nya 5.000 dikali dengan 200 dikali 200 dibagi dengan berapa? dengan sama 5, 50. 50. Tapi 50 tadi kan harus dalam bentuk KW. Kalau wattnya berapa? Barusan kita kerjain. Jadi bukan 50. 50.000. Nah, berarti dibagi dengan 50.000. Hasilnya 20. 20. Iya, Kita bisa coret 3, 5 kali 2.000, 10.000. Ya, 20. 20 apa satuannya? 20, sekon. 20 sekon. Bisa? Bisa, Kak. Oke, coba nomor 2 nih. Kontrafis. Udah dapat? 3,5. Berapa? 3,5. Oke. Jadi kan W sama dengan F kali D. Ini tanya adalah gayanya. F sama dengan W per D kan? W-nya 1470 dibagi dengan 20. Hasilnya tadi berapa?
Kamu dapat 73,5. 73,5. 1470 bagi 20. Iya. Bisa ya berarti ya? Ya, Kak. Oke, baik. Untuk besok bisa belajar lagi. Bisa, Kak.